Maksudnya kayak gue baru aja cabut dari Indonesian Idol lagi. Kayaknya bikin jadi nostalgia banget. Hey, ini sebuah kehormatan banget buat gue bisa berada di sini di Full Gospel untuk businessman, right? Dan gue bersyukur banget ya Tuhan memberikan kesempatan ini dan Tuhan memberikan gue kesempatan juga untuk mendengarkan kesaksian Pastor Benny. Gue dengerin full dan it's so powerful. Kayak emang Tuhan kita luar biasa. Setiap kali gue ngedengerin sebuah kesaksian, gue pasti selalu merinding dan gue selalu kayak ngerasa, wow, our God is real. Koreksi aja, gue bukan di Sydney, tapi gue di Perth. Jadi gue tahu banget Winthrop itu di mana. Dan sayang banget lu cuma 6 bulan, itu rumah kedua gue. Jadi biarpun tuh kota agak sepi, tapi it is my second home and I love it so much. And yes, tahun 2008 gue buka The Mall of Indonesia pertama kali di FX. Jadi sayang kita nggak pernah ketemu ya kepada Pastor Benny. Cuman ya 2008, that's itu adalah pertama kalinya juga Tuhan mempercayakan saya untuk jadi host Indonesian Idol. So anyway, pertama-tama saya pengen minta bantuan kepada semua teman-teman yang ada di sini, tolong di-mute Zoom-nya atau mungkin dari host bisa nge-mute para partisipan. Thank you so much. Really appreciate it. Tadi sepertinya pas lagi Pastor Benny ngomong kesaksian gitu, saya agak-agak ke distract dikit gitu. Ada yang ngomong di background. So dengan segala kerendahan hati, please. Ya, yeah, thank you. Oke, udah ya, saya nggak di-mute ya kalau ini. Anyway, yang kedua, mari kita berdoa sebentar. Ya, kita langsung doa aja kali ya. Tuhan, saya ingin bersyukur dan berterima kasih atas hari ini, kesempatan hari ini, saya diberikan platform untuk bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Dan melalui kesaksian ini saya akan meminta supaya Roh Kudus-Mu bisa menyertai setiap kata-kata yang saya ucapkan. Semoga Engkau bisa bekerja supaya Roh-Mu bekerja melalui Rohku untuk nge-reach out ke roh orang-orang yang lagi mendengarkan. Supaya terjadi kebebasan, terjadi penyembuhan, terjadi sebuah perdamaian di hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini lucu banget sih, tadi ketika Pastor Benny bilang, wah saya kebanyakan akhir-akhir ini khotbah terus, tapi saya jarang kesaksian. Kali ini saya jujur agak bingung sih. Saya di sini khotbah apa kesaksian nih, kayak pembicara utama gitu. Kayaknya, wah deg-degan banget. Mungkin saya di sini hybrid kali ya. Sedikit berkhotbah, sedikit kesaksian. Atau lebih banyak kesaksian malahan. Pasti pertanyaan semua orang, nih rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, tapi saya yakin banget pertanyaan dari semua adalah kenapa Daniel Mananta cabut dari Indonesian Idol? Tapi kalau mungkin nggak pertanyaan semua orang, mungkin pertanyaan kebanyakan orang. Tapi mungkin saya pengen ngomongin tentang apa yang terjadi di Oktober tahun 2019. Kita flashback sedikit, kita mulai di Oktober tahun 2019. Oktober tahun 2019, mungkin bisa dibilang itu adalah saat terberat di hidup saya. Saya baru aja, saya sebagai executive producer dan juga produser buat sebuah film layar lebar yang mahakarya yang begitu luar biasa. Kita spend dengan dana yang cukup besar saat itu, dan judul dari film layar lebar tersebut adalah Susi Susanti, Love All. Oktober 2019 kita launching film tersebut dan hasilnya adalah flop. Kita baru bisa balik modal kalau misalnya kita mendapatkan 1,5 juta penonton.
Tapi sayangnya kita cuma mendapatkan 200.000 penonton. Saya adalah salah satu investor dari film tersebut. Saya masukin dana 10% untuk total budget film tersebut. Dan 90% lainnya dari investor-investor lain yang mempunyai visi dan misi yang sama seperti saya. Tapi ternyata film tersebut flop, padahal saya udah bikin film itu sehebat mungkin, sekeren mungkin, dengan standar yang sangat internasional. Kita nge-hire editor dari Hollywood, sound-nya pakai seseorang yang emang biasa bekerja di Hollywood, sutradara pun juga salah satu yang terbaik, dan aktris terbaik, dan lain-lain, tapi filmnya gagal di pasaran Indonesia saat itu. Jadi, saat itu saya mendapatkan yang namanya mungkin mild depression. Saya nggak tahu apakah Anda pernah ngelewatin hal seperti ini, ketika Anda tidur jam 2 pagi, mimpi kayak banyak penuduhan, banyak ngerasa malu, shame, kegagalan, dan tiba-tiba kebangun jam 2 pagi, tangan udah keringetan, keringet dingin, jantung deg-degan, kepala bisa ngerasain kayak ada panas di belakang leher, keringet dingin, dan ya habis itu sulit sekali untuk bisa tidur lagi. Dan ketika Anda bangun pun, keesokan harinya, berat banget untuk keluar dari tempat tidur. Kayaknya saya pengen tutup lagi selimutnya balik, saya pengen bersembunyi di dalam selimut, dan saya nggak pengen keluar rumah. Karena malu sama investor saya. Karena saya ngerasa gagal, saya ngerasa tidak layak. Tapi saat itu saya paksain terus. Saya paksain untuk tetap lari pagi, rutinitas saya, hari-harinya saya, istri saya paling tahu banget sih, karena energi yang saya bawa saat itu sangat gak enak banget. Dan apa ya, saya saat itu udah berdoa banyak banget. Doanya lebih kayak nanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa? Padahal ini film yang Engkau urapi. Ini film adalah bagian dari rencanamu. Kenapa gagal? Saya nurut loh Tuhan, saya nurut untuk ngeproduserin film ini. Tapi kenapa saya jadi malu sekarang ini? Saya merasa jadi kayak orang gagal. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya ucapkan kepada Tuhan. Saya marah sama Tuhan malahan. Saya ngerasa Tuhan itu manipulatif. Sempat. Saya nggak tahu apakah Anda pernah ngerasa seperti itu atau enggak, tapi saya kurang ajar banget nih. Saya ngerasa Tuhan manipulatif. Dia memberikan saya tugas untuk ngeproduserin seorang wanita Katolik. Dan banyak sekali pesan-pesan nilai Tuhan yang saya masukkan di situ. Dan saya nurut banget. Saya mendengarkan Roh Kudus banget, tapi kenapa filmnya gagal? Jadi saya sadar sih, ternyata kalau misalnya kita nurut sama Tuhan, belum tentu akan sukses di mata dunia gitu. Belum tentu jalannya mudah. Dan akhirnya istri saya kenal sama 2 orang yang kita bilang modern prophets. Mereka bilang, Neil, ini deh, gue doain deh lo. Mereka datang, mereka berdoa buat gue. Doanya itu lumayan intens gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya bapak atau ibu itu percaya sama yang namanya bahasa roh, tapi mereka kayak, wah bahasa roh segala kayak gitu. Saya sampai nangis kemana-mana, saya nangis, saya teriak, saya marah sama Tuhan dan lain-lain. Tapi pada malam itu saya tidur dengan tenang banget, damai banget. Besok pagi seperti biasa saya lari pagi lagi, dan di situ saya ngobrol lagi. Setiap lari saya sebenarnya suka berdialog dengan Tuhan sih. Itu makanya saya suka banget lari gitu. Saya suka banget maraton. Karena setiap kali saya maraton, setiap kali saya lari, saya berdialog terus dengan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, saya curhat sama Tuhan, dan saya di situ kadang-kadang kalau misalnya diem, lagi ngapa-ngapain, cuma lari aja, Tuhan ngomong sama saya. Nah,
ketika itu kebetulan ada seseorang lagi khotbah soal Nehemia, Nabi Nehemia yang bilang bahwa saat itu bangsa Israel lagi membangun tembok Israel, dan temboknya itu nggak nyampe setengah, dan tapi padahal bangsa Israel itu sudah memberikan seluruh hatinya, seluruh keringatnya untuk mendirikan si tembok tersebut. Saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini exactly yang saya ngomongin. Kenapa seluruh hati saya sudah saya tuangkan ke dalam movie atau film Susi Susanti, tapi nggak sampai setengahnya, bahkan cuman nggak nyampe seperempat, 1/10 pun juga kayaknya kecil banget gitu. 1/10 yang saya lihat. Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan pada saat itu, saya ngerasa Tuhan menggerakkan hati saya dan berbicara di hati saya. Tuhan bilang, Daniel, emang mungkin kalau misalnya di mata dunia, kelihatannya cuma 1/10. Tapi mereka nggak ngelihat fondasi yang sudah saya tanamkan di dalam hati kamu. Kalau misalnya Tuhan saat ini lagi pengen membangun sebuah gedung tinggi di hidup saya, udah pasti fondasinya harus kuat banget. Dan fondasi itu menurut saya nih untuk sebuah gedung tinggi ya, semakin tinggi gedungnya, semakin dalam fondasinya, supaya gedung ini nggak akan mudah roboh. Jadi, selama kamu membuat film Susi Susanti ini, kamu bikinnya selama 7 tahun. Fondasi yang sudah saya tanamkan di diri kamu itu udah sangat dalam sekali. Saya mikir, benar juga ya. Kalau misalnya nih selama 7 tahun saya berplanning untuk bikin gedung yang sangat tinggi banget untuk Tuhan, lalu saya mungkin manggil Bro Kevin di sini atau Pastor Benny, lihat nih kerjaan gue. Pas mereka datang, mereka cuma ngeliat lahan kosong, tapi ada tiang-tiang pasak. Langsung mereka bilang, gila Neil, lu cuma ngerjain selama 7 tahun, lu cuma ngerjain tiang-tiang pasak ini. Wah bro, iya bener. Soalnya apa? Di mata dunia, kelihatannya kayak tanah kosong, rata. Tapi di mata Tuhan, di mata surgawi, fondasi itu udah sangat dalam banget. Ke dalam tanah banget. Nah, pada saat yang bersamaan, gak berapa lama setelah itu, saya duduk. Oh ya, by the way, akhirnya setelah itu saya udah berdamai dengan diri saya. Itu saya pas lagi lari pun juga udah hampir menahan nangis gitu ya, karena Tuhan, itu yang terjadi kalau misalnya Roh Kudus lagi berbicara sama saya gitu. Dan di situ saya ngerasa ada beban, ada rasa malu, ada rasa kegagalan tersebut yang selama ini saya rasakan itu menghilang, terangkat. Yang terjadi adalah situasinya sama, problemnya masih sama, filmnya juga nggak meledak-meledak, tetap masih 200.000, tapi yang berubah adalah hati saya. Yang berubah adalah perspektif saya. Ketika saya ngelihat, ini bukan kegagalan, tapi Tuhan lagi membangun fondasi saya. Wow, itu membuat saya benar-benar ngerasa terkuatkan banget. Dan sejak saat itu, si mild depression tersebut, depresi kecil tersebut, hilang, terangkat. Tapi nggak beberapa lama setelah itu, Tuhan kayak berbicara lagi sama saya ketika saya lagi duduk di kursi Indonesian Idol, lagi nonton para kontestan-kontestannya di atas panggung. Tuhan bilang, Neil udah ya, sampai season 10 aja, saya mempunyai rencana yang lebih besar untuk kamu, dan saatnya kamu move on. Itu saya itu saya debat lagi sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, yang benar aja Tuhan. Ya, saya nggak tahu ya apakah Anda pernah ngerasain ini atau enggak, tapi ketika Tuhan lagi berbicara dan kita seharusnya nurut, itu dikasih pertanda banyak banget, tapi kitanya nggak pernah mau nurut gitu. Tandanya banyak di mana-mana, tapi kita ngerasa, alah kebetulan lah itu, nggak mungkin lah itu Tuhan, apaan sih, nggak. Tapi semakin kesini pertanda itu semakin kuat, dan saya yakin itu adalah suara Tuhan. Akhirnya yang terjadi adalah, contoh aja gitu ya, ketika saya lagi lari, dengerin podcast, ngomonginnya soal Abraham. Ketika Abraham harus mengorbankan anaknya Ishak, satu-satunya yang
dia sayangin, em, Tuhan itu lagi menguji Abraham. Ujiannya adalah, apakah Abraham akan berpegang sama mukjizat yang Tuhan ciptakan, atau Abraham akan berpegang sama pemberi mukjizatnya, ya kan? Jadi, Indonesian Idol buat saya ini adalah sebuah mukjizat. Saya lahir di Jakarta, besar di Pluit, papa saya punya toko di Mangga 2, saya juga kelihatannya sekolah bisnis di Perth saat itu, dan arahnya udah ke arah Mangga 2 juga. Kok bisa jadi host Indonesian Idol? Kok bisa jadi salah satu pembawa acara Indonesia yang orang-orang kenal gitu? Ya, kok bisa diberikan ketenaran sebesar ini? Itu pastinya bukan karena performance saya, tapi karena pemberian atau mukjizat dari Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya akan berpegang sama mukjizat tersebut, atau saya akan berpegang sama pemberi mukjizat? Akhirnya saya ingat banget, saya duduk di rumah saya dan saya bilang, Tuhan, kalau misalnya Tuhan pengen saya melepaskan Indonesian Idol, minimal tolong dong kasih saya kesuksesan di film Susi Susanti, Tuhan. Minimal meledak lah, 10 juta penonton gitu. Tapi ini kenapa 200.000 penonton? Lalu Tuhan bilang lagi, oh kalau kayak gitu nanti kamu bukan berpegang sama pemegang mukjizatnya, kamu bakal berpegang sama kesuksesan kamu di film Susi Susanti. Kreditnya ke kamu lagi dong. Ya juga sih. Gak pernah menang ya debat sama Tuhan. Banyak banget kejadian atau debat-debat seperti itu yang saya ngomong sama Tuhan gitu ya. Banyak banget sih. Kalau misalnya saya ceritain mungkin gak akan cukup waktunya dalam 40 menit. Nah, abis itu saya juga saat itu, Oktober 2019, saya punya brand baju Damn I Love Indonesia yang tadi Pastor Benny juga udah sempat ngomong gitu. Damn I Love Indonesia yang tahun 2008 saya lahirkan di FX. Dan tahun Oktober 2019 tersebut, itu mungkin pertama kalinya kita pinjem duit dari bank. Saya jadikan apartemen saya sebagai jaminannya, dan karena kita struggling banget, dan saya pada saat itu Oktober, November, Desember, salesnya makin lama makin hancur, dan ada kemungkinan yang sangat besar, saya bilang sama partner bisnis saya, kelihatannya Damn I Love Indonesia harus pilot, harus bangkrut. Partner bisnis saya bilang, bro, please, pertahanin. Saya bilang, tapi nggak bisa bro, ini apartemen gue jadi jaminan nih sekarang nih. Kalau gue Susi Susanti udah gagal, Damn I Love Indonesia itu gagal juga. Sekarang nih yang gue punya cuma Indonesian Idol. Dan itu pun Indonesian Idol, Tuhan juga udah bilang, tolong lepasin. Kelihatannya ini makin parah. Jadi saat itu saya ngerasa semuanya, dari segi karir saya, tiga-tiganya, Damn I Love Indonesia, Susi Susanti, Indonesian Idol, tiga-tiganya itu lagi merah. Oke. Well, actually enggak sih. Indonesian Idol tuh bagus. Karena Indonesian Idol tuh paling stabil. Ratingnya bagus. Saya ngerasa ini yang paling aman buat saya. Tapi itu pun Tuhan bilang suruh lepasin. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ketika di perdebatan saya bilang, Tuhan, kasih saya 1 season lagi deh. 1 season lagi. Please, 1 season lagi ya Tuhan. Saya ngerasa kalau misalnya dengan 1 season ini, minimal saya bisa kasih tongkat estafetnya ke host barunya, bakal lebih manis dan lebih cakep lah, kayak gitu. Lalu Tuhan bilang, tahu nggak, yang namanya slow obedience, itu artinya disobedience. Maksudnya apa Tuhan? Iya, kadang-kadang lihat aja deh, lu suruh anak lu suruh sikat gigi sekarang nih sebelum tidur, tapi anak lu malah main handphone, nonton YouTube, nanti dong, sekarang sikat gigi, nanti, gue lagi nonton YouTube. Itu kan artinya nggak nurut. Iya juga sih Tuhan. Udah ya, sampai season 10 aja.
Oke, gini Tuhan. Season yang baru ini, gue nggak akan full. Gue akan ngelepasinnya nanti pas lagi semifinal. Gue akan lepasin. Oh, jadi dari awal sampai semifinal, habis semifinal sampai habis, nanti ada host lain. Berarti itu bukan gue dong sebagai host ya kan? Lalu Tuhan kayak ngomong lagi di hati gue, wah itu sama aja. Kayak orang tuh kalau misalnya dikasih aturannya adalah jangan seks sebelum menikah. Dia nggak seks sebelum menikah, tapi dia ngelakuin semuanya. Tapi dia nggak seks sebelum nikah. Itu sama aja nggak nurut. Ya juga sih Tuhan, bener juga. Ya udah deh kalau kayak gitu, saya nurut. Akhirnya hari itu saya nurut, saya ingat banget itu adalah bulan Januari, minggu ketiga Januari. Bayangin, Tuhan ngomongnya bulan Oktober, saya baru nurutnya, baru taatnya bulan Januari tahun 2020. Di Januari 2020, untuk pertama kalinya saya ngomong ke bos saya. Saya bilang sama bos saya, kelihatannya saya mau let go of Indonesian Idol. Dia kaget, semua pada kaget, semua pada kayak, kenapa lo mau melepas Indonesian Idol? Rating lagi bagus. Ini yang mau posisi lo di Indonesian Idol banyak banget, ngantri. Karena bahkan seorang Ari Lasso sama Ahmad Dhani, itu dua-duanya pernah bilang, gua 10 tahun di Dewa nyanyi, sama gua 6 bulan di Indonesian Idol, itu tingkat ketenarannya itu sama gitu. Jadi untuk orang bisa tenar di dunia, di Indonesia, itu melalui Indonesian Idol adalah platform yang paling cepat dan paling tepat. Dia bilang kayak gitu. Tapi lu, Neil, mau ngelepas, lu segila itu. Emang. Kelihatannya itu keputusan bodoh. Gue bilang gitu sama bos gue. This could be the dumbest decision. Gue dibego-begoin banget sama Ari Lasso, dibego-begoin banget sama Maya Estianty. Tapi pada akhirnya yang namanya ada hello, pasti ada goodbye. This is the goodbye. Gue udah membulatkan dan keputusan gue, dan kelihatannya it's time to let go. Ya udah, Neil. Kalau kayak gitu, gue respect keputusan lo, kita akan mulai cari host baru. Nah, ketika saya mengucapkan hal tersebut ke bos saya, nggak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada investor dari Medan yang tertarik untuk invest di Damn I Love Indonesia. Bukan cuma invest, dia ngasih dana sangat besar, dan yang kedua, dia ngasih ide dan network dan orang sangat luar biasa. Damn I Love Indonesia mendadak sekarang pivot. Kita jual bukan hanya kaos, tapi kita jual license. Kita jual nama. Muncullah Damn I Love Indonesia sama elemen bike, sepeda yang dipakai sama Bapak Presiden Jokowi. Beliau sempat keliling-keliling, beliau sempat pose juga sama sepeda tersebut, yang kita berikan nama sepeda kemerdekaan. Itu nama Damn I Love Indonesia naik kembali, salesnya mendadak naik banget di zaman pandemi ini. Dan habis itu, ketika saya bilang, ya udah Tuhan, seek first the kingdom of God. Saya akan serius mengejar kerajaan-Mu ya Tuhan. Seek first the kingdom of God, and everything else will be added unto you. Ya kan? Ketika saya komit tersebut, saya bilang saya taat sama Engkau ya Tuhan. Saya keluar dari Indonesian Idol, saya let go of Indonesian Idol karena saya taat sama Engkau. Itu nggak lama setelah itu, saya juga memulai channel YouTube, judulnya Daniel Tetangga Kamu, yang saya interview orang-orang tentang kebesaran Tuhan di hidup mereka. Tapi itu bisa agama Muslim, agama Kristen, berbagai suku, berbagai gender, bahkan ada yang transgender. Tapi intinya cuma satu, bagaimana kebesaran Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika saya memulai YouTube tersebut, itu kayak mulai banyak
iklan-iklan berdatangan, media mulai ngangkat lagi, naikin lagi, dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya, saya sempat khawatir kan, kalau misalnya dengan di tahun 2019, Indonesian Idol ada, tidak ada pandemi ya, jadi semuanya normal. Saya sering banget nge-MC untuk acara wedding, saya nge-MC untuk acara perusahaan, saya juga, ya itu situasi normal lah. Ada iklan-iklan juga beberapa. Dalam 1 tahun tersebut, anggap aja saya mendapatkan uang X amount of rupiah. Tapi gara-gara si channel YouTube Daniel Tetangga Kamu, dan sekarang ini saya lagi aktif banget olahraga, saya mendapatkan 5 brand yang nge-sponsorin saya sebagai brand ambassador di kala pandemi. Dalam waktu 3 bulan, itu saya mendapatkan X amount rupiah yang saya kumpulkan dalam 1 tahun, dalam 3 bulan di tahun 2020, di mana itu lagi masa pandemi, saya lagi nggak dapat job untuk nge-MC kemana-mana, saya nggak dapat kerjaan TV secara reguler, di YouTube pun juga saya belum dapat monetization-nya, karena YouTube-nya masih terlalu kecil, tapi pemasukan yang saya dapatkan, itu kayak Tuhan bilang, terima kasih karena sudah taat, I will give you double for your trouble. You know? Dan ini yang saya percaya juga. Ada satu ayat di Yeremia, ini saya akan taruh di chat. Ini, oh ya nggak bisa. Ya, sorry. Ya udah, nggak apa-apa lah. Basically, ini dari Yeremia 17, ayat 7 dan 8. Saya bacakan aja ya. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau, sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Yeremia 17, 7-8. Kenapa saya bacain ini? Ini di masa pandemi, ketika dunia ini, negeri kita itu lagi dilanda kekeringan. Tapi kita tidak gelisah sebagai orang yang berharap kepada Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan selalu diberkatin selalu. Dan ia selalu menghasilkan buah. Karena apa? Karena kita ini sebagai orang yang percaya, bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, dan akarnya merambat sampai ke air, yaitu air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Dan habis itu, di masa pandemi ini, sebentar lagi akan ada Piala Citra. Piala Citra tanggal 5 Desember ini. Dan kemarin pas lagi di malam nominasi, baru saja diumumkan bahwa film Susi Susanti mendapatkan 13 nominasi Piala FFI. Ini banyak banget, banyak banget. Dan yang lebih kerennya lagi, film Susi Susanti, sekarang ini kita 95% negosiasi, sudah ya tinggal tanda tangan sih intinya, karena kita lagi tektokan sama pengacara-pengacaranya, akan tayang di Disney Plus secara global, bukan cuma di Indonesia aja. Saya ngerasa Tuhan masih belum selesai sih sama project Susi Susanti yang emang udah diurapin sama dia, udah diberkatin. Ini masih ada lagi kelanjutannya, dan saya yakin banget makin ada banyak kesaksian-kesaksian yang akan saya nanti ngomongin lagi soal film Susi Susanti. Tapi melihat dari mukjizat-mukjizat Tuhan melalui Them I Love Indonesia, yang sekarang ini ada di investor, dan ternyata brandnya naik lagi, dan kita akan buka restoran nanti Desember di Gandaria City, di Gandaria City, di Senayan City, di kota Casablanca, gara-gara investor kita itu dananya banyak banget, dan untuk membesarkan si brand Them I Love Indonesia ini, itu adalah mukjizat yang luar biasa banget, di mana saya sebenarnya udah mau bangkrut. Apartemen saya
yang tadi udah dijadiin jaminannya akan udah utangnya udah dilunasin, padahal duitnya yang saya pinjam itu cuma untuk ngebayar THR sama pesangon. Yang kedua, film Suyu Susanti tadi mendapatkan nominasi 13 piala FFI, Piala Citra, dan akan tayang di Disney Plus awal tahun depan, dan itu secara global. Indonesian Idol, yang tadinya saya mikir, wah, secara nominal nih, kelihatannya bakal berkurang. Ternyata enggak, ditambahkan 2 kali lipat. Tadi di Yeremia 17:8, dia bilang, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Saya pengen tanya kepada Anda semua di sini. Tahu ya, buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya mau mengingatkan bahwa ini adalah buah Roh Kudus. Bukan buah dari kehebatan kamu. Bukan buah dari ritual-ritual kita menyembah Tuhan, menyanyikan lagu puji-pujian selama 24 jam. Kita berpuasa, kita benar-benar melakukan kebaikan sehingga kita mendapatkan buah tersebut. No. Buah Roh Kudus itu benar adalah buah yang diberikan secara gratis kepada kita untuk orang yang percaya kepada Dia. Ya kan? Buah Roh Kudus tadi itu adalah ini dari Galatia 5:22-23. Buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai. Di masa pandemi ini, di mana orang-orang lain yang lagi ketakutan, yang lagi khawatir, mengalami ketidakpastian, kok bisa sih kita sebagai orang yang percaya itu mengalami yang namanya kasih, sukacita, dan damai. Damai sejahtera. Kok bisa sih kita mengalami yang namanya kesabaran? Padahal orang-orang banyak yang tidak sabar. Mereka banyak ketakutannya, mereka banyak khawatirnya. Mereka banyak tidak sabar sama Tuhan. Kapan ini akan selesai? Tapi mereka mengalami kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah Roh Kudus bisa nge-break, mematahkan Anda dari kecanduan Anda, apapun itu. Bukan karena your will ya, your strong will gitu. Tapi benar-benar karena buah Roh Kudus yang bisa membuat Anda menguasai diri Anda. Sama seperti tadi Pastor Benny yang bilang kenapa Pastor Benny nggak pernah sakau lagi. Karena mendadak, karena percaya sama Tuhan, menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, dia mendapatkan penguasaan diri. Itu adalah buah roh yang dihadiahkan secara gratis buat orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sendiri pernah bilang di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi tentang buah. Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Anda pernah ngeliat nggak di sebuah pohon, ranting itu berusaha banget untuk berbuah? Nggak bisa. Ranting itu nggak akan pernah dengan usaha atau performance-nya dia berbuah gitu. Nggak bisa. Ranting itu benar-benar cuman sebagai ranting yang disalurkan dari akarnya, dari pokoknya, untuk menghasilkan buah. Ya kan? Jadi, buah roh ini, rahasianya untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan yang tadi itu ya, kasih dan lain-lain, kesabaran, itu cuma bisa didapatkan kalau misalnya kita benar-benar percaya dan berpegang terus sama Tuhan kita Yesus Kristus, apapun situasinya, apapun keadaannya. Kita cuma bisa bertahan terus sehingga kita akan menghasilkan buah tersebut.
kehidupan yang sukses bisa dihasilkan tanpa Tuhan Yesus. Kita udah lihat tadi dari Pastor Benny. Kehidupan dia sukses gak untuk anak umur 27 tahun? Sukses banget. Bisa dihasilkan tanpa Tuhan Yesus. Tapi kehidupan berbuah tidak mungkin bisa kita dapatkan tanpa Tuhan Yesus. Hanya dengan melalui Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan kedamaian. Orang sukses, ada yang damai. Pasti. Orang yang sukses, ada yang tidak damai. Pasti juga. Orang yang terkenal, gitu ya, banyak yang tidak mempunyai penguasaan diri, banyak yang dilanda kekhawatiran, banyak yang tidak mendapatkan kesabaran, sehingga akhirnya kita dengar banyak banget bintang-bintang film di Korea mati bunuh diri. Padahal mereka udah terkenal dan sekaya itu, sesukses itu. Kesuksesan bisa didapatkan tanpa Tuhan Yesus. Tapi kehidupan yang berbuah hanya bisa didapatkan dengan Tuhan Yesus. Dengan percaya dan belief kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur banget sekali lagi bisa diberikan kesempatan ini. Dan saya mungkin, sekali lagi ya, saya mungkin ingin mengajak kita semua di sini untuk mempunyai hubungan yang intim dan berpegang sama Tuhan Yesus. Bukan sama yang lain. Karena banyak banget, kayak tadi Pastor Benny sendiri juga udah cerita dengan kesaksiannya yang sangat luar biasa. Dia berusaha sukses, tapi tetap aja kosong. Mungkin dia mengejar kesuksesan tersebut hanya untuk mencari suatu pembuktian. Saya sendiri juga dulu pernah gitu ya, pengen jadi tenar, pengen jadi ya terkenal tersebut, pengen jadi sukses, pengen jadi kaya, hanya untuk memperlihatkan sebuah pembuktian, tapi tetap saya ngerasa kosong juga. Jadi sekarang ini saya yuk kita sama-sama, apalagi sebagai business people gitu, businessman, yuk kita sama-sama mengejar, bukan kesuksesan, mengejar Tuhan Yesus setiap hari di dalam hidup kita. Mengejar Tuhan Yesus supaya kita bisa mempunyai hubungan yang intim bersama Tuhan Yesus. Supaya hidup kita akan menghasilkan buah. Buah yang akhirnya buah tersebut akan berguna buat orang lain. Buah yang akhirnya akan membuahkan kedamaian, kesabaran, dan cinta kasih kepada orang lain. Dan orang lain pun juga akan semakin terinspirasi dan ikut berpegang sama Tuhan Yesus juga karena hidup kita. Sehingga mereka pun juga bisa menghasilkan buah. So, again, saya pengen bilang terima kasih sekali lagi untuk Full Gospel, untuk kesempatannya saya bisa bersaksi di sini, dan mudah-mudahan kesaksian saya bisa ya memberikan berkat buat kalian semua. Thank you. Wah, luar biasa. Terima kasih, Bro Daniel Mananta. Teman-teman semua, sekitar 84-85 partisipan semuanya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Boleh kasih aplaus, kasih jempol, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus melalui dua narasumber kita, Pastor Benny dan Daniel Mananta. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, saya coba lihat kolom chat. Ya, ada pertanyaan, saya bacakan dari Brother Ferry Sairang. Brother Ferry Sairang. Pertanyaannya begini, Bro Daniel dan Pastor Benny, saya mau bertanya, mengapa saya sudah sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, tetapi belum mengalami berkat seperti Pak Daniel Mananta dan Pak Benny Budijanto, selalu diberkati Tuhan. Kenapa saya selalu mengalami kegagalan dalam bisnis? Apakah bisa dijawab, Bro Daniel Mananta? Pertanyaan dari Pak Ferry, dari Bro Ferry. Ini pertanyaan yang sangat bagus banget.
Saya ngerasa ini terlalu bagus buat saya jawab. Jadi Pastor Benny aja langsung jawab. Terima kasih. Silakan, Pastor. Bro Kevin, mungkin Pastor Benny masih di unmute. Oh, masih di mute ya? Ya, silakan, Pastor. Ya. Waduh, Bro Daniel ngelemparnya bagus banget ya. Thank you. Lemparannya bagus banget nih golnya. Jadi pertama, thank you buat kesaksiannya Bro Daniel. Thank you so much. And saya bisa jawabnya mungkin begini ya. Saya pernah dalam posisi saya bilang mungkin untuk umur 27 itu sukses, betul. Tadi pertanyaannya bagus. Anda nggak pernah berhasil dalam bidang bisnis. Tahukah Anda bahwa seperti tadi Bro Dani bilang, bahwa pondasinya sudah ditanam. Kesuksesan di dalam bisnis nggak bisa dilihat dari secara mungkin keuangan. Hari ini saya melihat banyak orang sukses. Maaf ya, saya kasih tahu. Misalnya dia kena corona hari ini, tidak bisa di ruang VIP. Tetap berenam. Jadi kesuksesan tidak bisa diukur oleh uang. Tapi kalau Anda mau mengukur itu pakai uang, silakan. Tapi kalau saya, mungkin dengan pengalamannya Bro Daniel, saya bisa bilang begini, kesuksesan itu harus bisa diukur dengan ucapan syukur. Kalau hari ini kita masih bisa sehat, masih bisa sama keluarga, masih bisa senyum, ketawa, itu udah cukup. Dan ingat, Tuhan selalu bilang begini, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Biar dia yang sisakan semuanya. Tadi kayak Bro Daniel bilang bahwa kenapa dia berjalan. Saya mau kasih ilustrasi yang bagus dari Tuhan Yesus waktu dia di Bukit Sabda, dia khotbah di 5.000 orang. Waktu muridnya bilang, Tuhan, apakah mereka ini nggak dikasih makan? Tuhan bilang, nggak ada makanan, nggak ada warung di sini. Oke, tapi ada anak kecil bawa 5 roti, 2 ikan. Apakah waktu Yesus mendoakan 5 roti, 2 ikan itu, dan disuruh bagikan, muridnya melihat roti itu menjadi 5.000, ikan itu menjadi 10.000? Enggak. Mereka hanya melakukan. Dia hanya tahu sisanya 12 bakul. Sama seperti di Yesus di Kana, waktu air menjadi anggur. Apakah Maria ibunya suruh air menjadi anggur, anak buahnya cedok airnya, ini dalamnya udah anggur belum ya? Belum. Dia cedok, taunya anggur. Nah, jadi gini, kalau Anda nyerah hari ini, saya cuma bisa bilang begini lagi, jangan menyerah bro, sedikit lagi, jangan nyerah. Kayak tadi Bro Daniel bagus banget gitu ya, dia lagi lari, dia nyanyi, dia doa, dia bicara dengan Roh Kudus, dia ngomongin semua, dia curhat, dia cari waktu buat Tuhan. Apapun yang kita syukuri hari ini, itu adalah berkat yang terindah menurut saya. Kenapa? Karena saya orang yang patokannya sukses itu cuma bisa ngucap syukur, nggak ada lagi. Karena besok kalau hari ini saya dipanggil Tuhan pun, saya udah siap. Saya nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah, kalau memang keuangan itu menjadi patokan saudara, saya berdoa supaya Anda tetap setia dalam perkaranya Tuhan. Itu aja dari saya. Thank you. Bro Daniel mau nambahin, bro? Wah, gila. Apa yang udah dibilang sama Pastor Benny itu tadi barusan pengen gue ucapin juga sih semuanya. No, just kidding. Gue ada ayat sih kalau gitu buat tadi yang nanya siapa by the way? Yang namanya Bro Ferry. Ferry. Yeah. Sorry. Ferry. Oke. Bro Ferry, gue lagi cari ayatnya dulu, maaf. Udah pasti gue akan, karena gue biasanya kalau misalnya kayak gini ini, gue nggak bisa jawab sih. Nah, Habakuk 3, yes. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat 18. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Meskipun pohon ara tidak ada buahnya,
dan pohon anggur tidak ada anggurnya. Meskipun panen zaitun menemui kegagalan, dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua, dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu. Sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Ini ditulis oleh Nabi Habakuk gitu ya, dan ini benar-benar kena banget di hati saya. Pada saat saya mengalami si depresi tersebut. Sorry, suara saya jelas nggak ya? Saya ngerasa kayak ada feedback gitu. Jelas ya, aman ya, sorry. Ini ayat menyelamatkan saya banget, karena ketika saya lagi, yang tadi saya bilang tuh ya, saya sempat kayak depresi dan saya marah sama Tuhan, dan habis itu saya ngerasa kenapa gagal. Habis itu ada lagi, satu ayat lagi, ini tentang, aduh, saya sayangnya lupa itu ada di mana. Oh, ini dia. Oh my goodness. Boleh dibantu nggak ya? Saya lupa. Oh, ini dia. Oh ya. Yeah. Ezekiel 37. Sorry. Yehezkiel 37. Yehezkiel 37 ayat, ya, Yehezkiel 37 deh. Valley of Dry Bones. Lembah tulang-tulang kering. Di sini Yehezkiel dikasih tahu, aku merasakan kuasa Tuhan dan rohnya membawa aku menuruni lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Oke, itu aja di verse yang pertama, Yehezkiel 37, dia bilang kayak gini, aku merasakan kuasa Tuhan dan rohnya, jadi kuasa Tuhan dan rohnya membawa aku menuruni lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Kadang-kadang, tantangan kita yang dalam hidup, yang kita dapatin, kita ngelihat itu dari setan. Padahal enggak. Kadang-kadang ujian-ujian tersebut yang datang itu dari Tuhan. Karena Tuhan lagi pengen membangun kita atau membesarkan kita. Tuhan Yesus ketika pertama kali setelah dia dibaptis, Tuhan berbicara kepada dia, dan setelah itu Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari 40 malam. Jadi mungkin keadaan kamu sekarang ini kamu lagi mendapatkan sebuah ujian. Apakah kamu akan terus berpegang sama Tuhan di kala ujian kamu? Apakah kamu akan terus berpegang sama Tuhan di kala sekitar kamu yang kamu lihat, kenapa tulang-tulang kering? Nah, di Yehezkiel 37 dibilang lagi, aku dituntun Tuhan, dituntun loh. Jadi ketika kamu lagi dalam masa seperti ini, Tuhan tuh lagi nuntun kamu juga. Tuhan gak ninggalin kamu, Tuhan tuh benar-benar nuntun kamu banget. Aku dituntun Tuhan, berkeliling-keliling di lembah itu, dan kulihat bahwa di seluruh lembah itu berserakan tulang-tulang yang amat banyak dan kering sekali. Tuhan bertanya kepadaku, hai manusia fana, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Aku menjawab, Tuhan yang Maha Tinggi, hanya Engkaulah yang tahu. Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. Nah, gue ulang sekali lagi. Lalu Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu. Jadi sekarang ini, apapun problem, masalah yang lu lagi hadepin sekarang, Tuhan pengen lu ngomong ke masalah tersebut. Tuhan gak pengen lu ngomongin soal masalah itu. Lu ngomongin ke orang, aduh masalah gue, aduh hidup gue itu beda banget ya sama hidupnya tetangga gue. Aduh, coba deh kalau misalnya tetangga gue yang dapat masalah gue, pasti dia juga gak. Tuhan gak pengen lu ngomongin tentang masalah lu. Karena si Yehezkiel aja, Tuhan bilang ke Yehezkiel, dia bilang, Tuhan menyuruh aku menyampaikan pesannya kepada tulang-tulang yang kering itu, bukan tentang tulang-tulang yang kering itu. Tuhan Yesus pun juga ngomong hal yang sama. Ketika engkau mengatakan kepada gunung,
untuk berpindah, gunung itu akan berpindah. Masalah yang kamu hadapin sekarang ini mungkin serasa sebesar gunung, tapi kamu ngomong ke masalah kamu, pergi. Kamu ngomong ke masalah kamu, dalam nama Yesus, depresi yang saya hadapin sekarang ini, pergi. Kamu ngomong ke yang kamu rasa kutukan, kalau misalnya kamu tidak sukses, dalam nama Yesus, kutukan yang saya dapatkan selama ini, pergi. Kamu benar-benar dengerin apa yang Roh Kudus pengen ngomong ke kamu, dan kamu bilang pergi. Oke? Kamu bilang pergi untuk tulang-tulang kering ada di hadapan kamu, atau gunung yang saat ini sedang begitu besarnya, dan kamu ngerasa kayak, it's so overwhelming. Pergi. Ya. Dan gunakan kuasa Roh Kudus, gunakan kuasa Yesus. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Baru akhirnya kamu bisa tahu, oh, ternyata masalah yang saya hadapin selama ini. Karena gue juga pernah ngalamin itu. Kenapa gue, Daniel Mananta, itu kayaknya mensabotase diri gue sendiri, sehingga gue nggak sesukses ini, nggak sesukses dia, nggak sesukses whoever. Nggak sesukses Pastor Benny misalnya seperti itu. Dikala gue umur 27. Oh my goodness, kalau misalnya gue, patokan gue cuman Pastor Benny gitu ya. Ketika misalnya kita udah temenan nih ya, pas umur 27 tahun, gue 27 tahun udah di Indonesian Idol, tapi kenapa gue nggak punya berapa banyak mobil tersebut? Kenapa gue rumahnya cuma satu? Kenapa gue membandingkan diri gue dengan Pastor Benny? Mungkin gue berpikir dari hati yang salah. Gue berpikir dari hati yang penuh dengan iri hati, kedengkian. Gue berpikir dari hati yang cemburu. Jadi hati-hati juga. Kalau misalnya yang kamu ukur sebagai kesuksesan, itu ternyata dari hati yang salah. Coba kalau misalnya lu berpikir kesuksesan dari hati yang penuh cinta. Seperti tadi Pastor Benny bilang, udah bagus banget. Ternyata, kalau misalnya kamu ngelihat kesuksesan kamu diukur dari kamu masih sehat, orang tua kamu masih ada, anak-anak kamu masih sehat, orang-orang yang kamu sayangin, sayang balik sama kamu. Kamu masih tinggal di bawah rumah, di bawah atap gitu. Kamu masih bisa makan. Kalau misalnya kamu ukur kesuksesan dari situ, dan kamu berterima kasih atas kesuksesan yang Tuhan udah kasih ke kamu, dan kamu nggak ngeliat, dan kamu nggak terjebak dalam yang namanya perbandingan, atau kita bilangnya comparison trap, mungkin kamu lebih sukses dari orang kebanyakan. Saya juga nggak sukses Pak Ciputra, nggak sesukses Pak Tahir, nggak sukses, I don't know, siapapun lah orang-orang terkaya di dunia saat ini. Tapi saya sangat bahagia dengan diri saya. Saya sangat bahagia dengan buah Roh Kudus yang ada di dalam diri saya. So, mudah-mudahan itu menjawab ya. Gila, panjang banget. Sorry, maaf. Thank you. Saya yakin pasti sudah menjawab Bro Ferry dari semua kesaksian dan penguatan kekuatan dari Bro Daniel dan Pastor Benny. Bro Daniel masih bisa ada 2-3 pertanyaan, masih bolehkah waktu? Oke, thank you buat waktunya. Sekarang dari Bro Theo Gunawan. Bro Theo Gunawan bertanya begini, Bro Daniel pada saat mengalami saat down, siapakah orang tersayang yang membuat Bro Daniel akhirnya stand up lagi dan have a big spirit untuk menjalani kehidupan? Silakan. Udah pasti istri gue ya. Istri gue sangat, bisa dibilang dia adalah pendoa gue. Dia yang ngedoain, dia yang kadang-kadang bisa, ya tadi itu ya, ketika gue lagi jatuh banget, dia ngatur waktu untuk teman-teman kita yang emang mempunyai karunia Roh Kudus pun juga untuk mendoakan gue gitu. Gue juga ada komunitas. Gue ada ketika gini ya, ketika ada sesuatu yang terjadi sama hidup lo punya nggak sih 2 orang di dalam hidup lo yang akan menerima lo apa adanya? Dia nggak akan menghakimin lo, dia nggak akan menjelek-jelekan lo atau mempermalukan lo di luar sana, dia akan menerima lo apa adanya.
Dia akan bilang, bro, iya, gue ngerti banget. Gue sendiri juga pernah ada di posisi kayak lo. Sini, dipeluk. Bro, gue tahu banget rasa kegagalan tuh gak enak. Bro, gue juga tahu, gue juga pernah malu seperti lo. Sini, gue doain. Punya nggak 2 atau 3 orang di sekeliling lo ketika benar-benar lu bisa nangis di depan mereka apa adanya, lu bisa nangis meraung-raung gitu ya, dan mereka nggak ngehakimin lo, dan mereka akan doain lo. Punya nggak? Gue punya. Dan itulah orang-orang yang selalu menjadi tiang doa gue. You know, komunitas tersebut. Mungkin sekarang ini di komunitas ini lu bisa menemukan 2 atau 3 orang tersebut. Hidup lu, itu yang gue namakan life group. Kita menjalankan hidup ini live dengan sebuah grup. Dan mungkin ini adalah tempat buat lo untuk menjalankan life group tersebut. Gitu sih. Thank you. Wah, susah tuh. Sorry banget, cuman gue nggak ngerti ya mesbah keluarga itu apa ya. Sorry, gue boleh kasih tahu gue nggak definisi mesbah keluarga? Oke, so obviously gue nggak ada kesaksian karena gue nggak punya mesbah keluarga. Thank you. Ya, di 1 Timotius 6 ayat 8 itu kan tentang soal Paulus ya. Jadi itu memang ucapan syukur waktu mereka bisa berjemaat, mereka bisa terus memuji dan menyembah Tuhan dan berkenan di depan Tuhan dan ucapan syukur yang dinaikkan. Nah, itulah yang diajarkan oleh para rasul bahwa kehidupannya yang kita cari adalah kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang tidak kekal. Karena dunia ini kan menawarkan selalu yang tidak kekal. Contohnya uang. Semuanya itu kan tidak kekal. Kalau hari ini kita diambil uangnya, selesai sudah. Tapi Yesus menawarkan selalu yang kekal. Apakah pakaian dan makanan yang kita udah punya sekarang dan setiap hari itu bisa ada, itu bukankah itu yang membuat kita hidup hari ini? Sekarang banyak orang yang misalnya cancer, I'm so sorry cancer. My mom meninggal itu karena cancer. Bayangin, saya bisa obatin dia, pergi ke luar negeri, di Singapura, tapi nggak bisa makan. Meninggal juga, gitu ya. Jadi, itulah yang disebut mengucap syukur. Jadi makanan yang ada, minuman yang ada, pakaian yang kita bisa pakai, kita masih ada keluarga, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya menurut saya. Dan mungkin saya boleh tambahkan sedikit gini, saya umur 27 mungkin kayak tadi Bro Dani bilang, kalau iri nggak sih gitu, pengen nggak sih? Iya. Kok tadi saya baca juga dari Pak Ferry, dia bilang gini, saya ditolak sama keluarga. Saya selalu bilang begini, uh, kalau ada 1 orang bilang kita jelek, kita diam aja. Ada 3 orang bilang kita nggak bagus, kita boleh mikir. Kalau ada 10 orang bilang kita nggak bagus, saya bilangnya gini, lebih baik coba lu ngaca. Something wrong with you, or something wrong with the people around you. Orang yang di sekitar Anda. Kalau orang yang di sekitar Anda tidak bisa membangun kehidupan Anda, tinggalin aja. Kenapa? Jangan pernah invest waktu yang tidak pernah bisa kembali. Waktu tidak pernah bisa kembali. Yang tidak bisa membangun saudara.
bukannya memberikan saudara uang atau apa, bukan, tapi jangan membuang waktu sama orang yang bebel. Kalau di Amsal tuh jangan bergaul dengan orang bebal. Jadi jangan bilang Anda ditolak, jangan Anda bilang Anda dibuang, Anda nggak sukses di pekerjaan. No, mungkin saya harus berani ngomong gini, mungkin something wrong with you. Saya juga orang yang begitu. Saya sangat arogan dulu orangnya, sangat arogan. Kalau ada yang kenal saya, Bro Daniel berapa kenal teman-teman saya? Itu ada Yeri, ada banyak adik-adik rohani saya yang lebih sangar dari saya. Dia aja bisa bilang saya arogan. Nah, saya nggak akan bisa melihat kearoganan saya tanpa mereka. Seperti tadi Bro Daniel bilang, komunitas. Merendahkan diri, Anda bisa melihat apa yang Anda bisa lakukan. Percaya, pasti singkap-singkap itu dibukakan. Nah, itu aja dari saya. Thank you. Tapi saya sorry, saya rada nggak setuju sih kalau misalnya sampai 10 orang yang kamu kenal dan 10-10-nya bilang kamu nggak bagus, most probably kamu nggak bagus sih. It's like, gue sering banget gitu ya, kayak misalnya, lu bisa nggak mikirin orang yang sangat negatif di hidup lu? Ketika lu nggak bisa mikirin ya, kayak semua orang itu kayaknya positif semua. Most probably lu yang negatif gitu. Jadi nggak tahu. Menurut gua kadang-kadang kalau misalnya kadang-kadang Tuhan itu bisa mengirim orang ke lu gitu ya untuk ngomong ke lu gitu. Maksudnya ya untuk memperbaiki diri. And I think sorry Pastor Benny, nggak tahu. Gua ngerasa ini aja sih. It's just I have a very bad sense. Thank you. Udah. Gue selalu ngerasa kalau misalnya Tuhan itu adalah Bapa. Tuhan itu adalah Ayah. Bahkan ya Tuhan Yesus sendiri yang bilang kalau misalnya mulai hari ini saya tidak akan melihat kamu hamba, you're no longer slaves, but you are my children. Dan karena kita adalah anak-anaknya Tuhan Yesus, dengan itu kita akan menjadi anak-anaknya Allah Bapa. Tapi gue lupa Yesus nulis itu, itu ditulis di mana, kayaknya Yohanes kalau nggak salah. Cuman gue tahu itu ada di Injil. Mungkin kalau bisa di Google, bisa di ini. Intinya, kenapa bisa enak banget? Gue baru dapat satu analogi yang luar biasa gue. Ketika broadcast message di grup ataupun secara DM, lu ngerasa ada hubungan tim nggak dengan broadcast WA tersebut? Most probably nggak. Ya, karena lu udah punya broadcast. Lu nggak ngerasain rasa sayang, lu nggak ngerasain rasa care gitu ya, atau rasa keintiman ketika lu mendapatkan broadcast message dari seseorang. Tapi ketika lu mendapatkan japri, bro, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Gue doain sehat selalu ya. Lu ketika mendapatkan japri, lu mendadak merasakan rasa sayang. Kebanyakan dari kita nge-broadcast ke Tuhan dengan doa kita. Doa yang diajarkan sama sekolah, doa yang diajarkan sama gereja mungkin, doa yang diajarkan sama orang tua kita sebelum makan, itu kan broadcast message. Nyokap baru aja nge-broadcast
message tentang doa makan harusnya seperti ini loh. Dan kita nge-broadcast message lagi ke Tuhan. Tuhan berkatilah makan yang ini yang sebentar lagi kita santap, berkatilah orang-orang yang saat ini tidak blablabla. Broadcast message. Gue bisa doa taubat bahasa Katolik di dalam agama Katolik. Tuhan yang marahi aku menyesal atas dosa-dosaku sebab patut aku engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina engkau yang maha baik dan maha murah bagiku. Broadcast message. Do I mean it? No. I'm just saying it. Akhirnya, ketika kita broadcast message ke Tuhan, nggak ada rasa keintiman. Padahal Tuhan tuh dekat banget sama kita. Tapi yang ada kita cuma broadcast. Sampai akhirnya gue bisa ngobrol sama Tuhan. Gue bisa ngobrol sama Tuhan yang menciptakan gue. Bukan Tuhan yang diciptakan oleh nyokap gue, bokap gue, pemimpin agama gue. Tuhan yang diciptakan sama mereka, itu sama Tuhan yang menciptakan gue. Ternyata Tuhan yang sangat berbeda. Ketika gue mempunyai hubungan dengan Tuhan yang menciptakan gue, Tuhan yang menciptakan manusia dan segala isinya, Tuhan yang maha cinta, maha pengasih, dan maha penyayang. Tuhan yang maha pemaaf. Ketika gue mempunyai hubungan dengan Tuhan tersebut, wow, gue bisa curhat ke Tuhan, gue bisa marah-marah ke Tuhan, gue bisa kesel, gue bisa kayak gregetan, aduh Tuhan, serius nih kenapa gue harus begini? Dan lebih gilanya lagi, Tuhan bisa bicara sama gue melalui Roh Kudus. Jadi, itu yang gue percaya banget, dan ya mudah-mudahan ya itu bisa menjawab pertanyaan lu juga gitu. Jangan broadcast message ke Tuhan. Ngomong apa adanya. Tuhan, gue lagi takut banget nih. Tuhan, gue lagi khawatir banget nih. Gue ketakutan kalau misalnya gue udah lama gak dapet kerjaan. Gue udah dari sejak bulan April kemarin dipecat, dan sampai sekarang gue masih belum dapet kerjaan. Tuhan, gue harus ngapain ya? Tolong dong Tuhan, gue takut. Takut banget. Ngomong. Tuhan yang akan memberikan hikmat tersebut melalui Roh Kudusnya ke lo. Kayak gitu. Thank you. Thank you, luar biasa. Teman-teman semua, kita mendapatkan satu pemahaman baru bahwa Tuhan itu seorang pribadi yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita bicara sama Tuhan, jangan broadcast message, kita japri sama Tuhan. Ya, maka koneksi itu, keintiman itu, intimate itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Thank you, Bro Daniel, kesaksian yang luar biasa, pemahaman yang baru, dahsyat banget. Teman-teman, kita udah di penghujung acara. Bro Ganda ada di sini. Bro Ganda, ada pengumuman nggak, Bro Ganda? Ya, ada. Ya, silakan Bro Ganda. Oke, terima kasih. Ini malam yang luar biasa sekali. Terima kasih Pastor Benny, terima kasih Pak Daniel Mananta atas sharingnya. Kami dari Regional DKI 4 mengumumkan bahwa acara LLF ini nanti kita akan berjumpa lagi di bulan Januari. Jadi sebulan satu kali dipimpin oleh RTP. Kita kan ada 4 RTP.